Bab 2. Teks tulang. Di bawah doa kepala suku dan beberapa sesepuh, semua pria menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melakukan ibadah. Banyak wanita dan anak-anak juga dengan cepat bergegas mendekat, dalam hati berdoa agar kerabat yang akan pergi berburu dapat kembali dengan selamat. Pegunungan itu terlalu berbahaya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Di luar begitu seseorang meninggalkan perlindungan desa dan pohon willow. Itu adalah salah satu yang dipenuhi dengan burung pemangsa yang menakutkan dan binatang besar. Dan begitu saja, sekelompok individu terkuat di desa, membawa busur raksasa dan pedang di punggung mereka, berangkat dan memasuki lembah gunung, anak sungai, dan danau besar. Sesaat setelah itu, tercium bau busuk. Menyaksikan kelompok pemburu pergi, kepala suku tua Si Yunfeng memimpin kelompok anak-anak menuju petak rumput yang terletak di pintu masuk desa. Dia duduk bersila dan berkata, "Baiklah, kalian sekelompok monyet kecil perlu duduk dan belajar dengan giat." Sekelompok anak-anak segera menjadi tertekan dan semuanya memiliki ekspresi putus asa. Dengan enggan mereka duduk, seolah-olah daun-daun itu layu. Kakek kepala. Bahasa burung dan tulisan kura-kura itu rumit seperti simbol hobgoblin. Terlalu sulit untuk dipelajari. Apa gunanya mempelajarinya? Petik 2. Tepat. Itu tidak berguna seperti yang diajarkan ayahku padaku. Sekelompok anak semua memiliki ekspresi masam di wajah mereka, dan mereka semua merasa bertentangan. Kalian sekelompok bayi kecil benar-benar tidak tahu apa-apa. Teks tulang terdiri dari simbol tirani pada tulang yang diturunkan secara alami oleh keturunan kuno yang menakutkan. Tertanam di dalamnya adalah kekuatan misterius di mana banyak orang tidak dapat belajar bahkan jika mereka menginginkannya. Bahkan jika Anda hanya sedikit berhasil dalam mempelajarinya, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Anda dibandingkan dengan orang tua Anda. Kepala suku tua mengkritik mereka karena tidak memenuhi harapannya. Kakek kepala, tunjukkan pada kami kekuatan teks tulang ini. Seorang anak yang sedikit lebih tua berbicara. Anak kecil, kemarilah. Kepala desa berteriak dari jauh. Si kecil baru saja selesai mengejar burung pipit 5 warna. Dan saat ini mencurahkan banyak energi untuk menarik ekor anjing kuning besar. Memalingkan kepalanya dalam kebingungan. Dia melepaskan cengkeramannya dan berlari sambil menggelengkan pantatnya. Membuka matanya yang besar dan cerah. Dia berkata, "Iya, kakek kepala. Apa yang kamu butuhkan?" "Saya ingin Anda menggunakan hal-hal yang saya ajarkan dari Bontex," kata Si Yunfeng. "Baik." Si kecil sangat patuh, dan mengulurkan kedua tangan kecilnya. Dia menutup mulutnya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus menggunakan energi, menyebabkan wajah kecilnya menjadi merah. Dengan suara weng, telapak tangannya memancarkan cahaya terang, dan karakter aneh muncul. Itu tampak seperti terbuat dari logam cor, dan memiliki kilau logam. Segera setelah itu muncul di tangannya yang lain. Si kecil berjalan beberapa langkah, dan mengangkat sebuah batu besar yang lebih tinggi darinya. "Sangat kuat," seru kelompok anak-anak. Ini adalah si kecil yang sedikit lebih tua dari satu. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkat batu sebesar itu? Anak kecil, apakah kamu menggunakan semua kekuatan yang kamu dapat dari minum susu? Semua anak yang lebih tua menggodanya. "Iya, ya, aku menggunakan semua kekuatanku." Pria kecil itu menjatuhkan batu itu dan mendudukkan pantatnya di lantai dan tersenyum tanpa sedikit pun khawatir. Dia sangat murni, dan dengan cepat, karakternya memudar dari telapak tangannya. Kakek kepala, apakah ini kekuatan dari teks tulang misterius yang Anda pelajari selama lebih dari 10 tahun? Kelompok mata anak-anak itu semuanya bersinar, dan ketertarikan mereka sebelumnya sudah tidak ada lagi. Jangan terlalu bersemangat, ini hanya bisa dianggap dasar. Dibandingkan dengan teks tulang surgawi yang muncul dalam legenda, itu masih terlalu jauh. Orang tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Bisakah kakek kepala memberitahu kita tentang dunia luar?" Sekelompok anak-anak memiliki ekspresi penuh harapan. Setiap orang di desa tahu bahwa ketika kepala desa masih muda,
Dia pergi dengan sekitar selusin individu menuju batas ibu pertiwi yang jauh dan menjelajahi dunia luar. Namun 10 tahun yang lalu, hanya 2 yang berhasil kembali dengan bersimbah darah. Salah satu dari keduanya meninggal segera setelah itu, dan hanya si Yunfeng yang bisa bertahan. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir ini mempelajari teks tulang, dan dari waktu ke waktu dia akan mengujinya pada individu-individu kuat di desa. Anak-anak ini semua tahu dengan jelas bahwa ketika orang tua mereka, yang seperti harimau dan naga, dipanggil, mereka semua akan melolong dan berteriak yang membuat hati bergetar di dalam halaman batu. Hal ini membuat anak-anak ini merasa khawatir, sekaligus kagum. Hanya dalam beberapa tahun terakhir penelitian kepala suku tua secara bertahap mulai berkurang, tidak lagi membuat takut penduduk desa. Selain itu, lelaki kecil yang minum susu binatang buas itu dibesarkan olehnya, dan dia menjadi kandidat penelitian terbaiknya. Dunia luar, orang tua itu mulai mengenang. Setelah terpesona dengan penyesalan, dia berkata, dunia ini terlalu besar. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Hanya dari satu wilayah ke wilayah berikutnya akan mencakup jutaan li satu. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa luasnya itu. Karena orang yang berjalan kaki tidak akan sepenuhnya mencakup satu wilayah pun dalam hidup mereka. Itu hanya tidak terbatas dan terpencil. Penduduk daerah yang berbeda akan merasa sangat sulit untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain karena terlalu berbahaya. Tanah ini memiliki terlalu banyak spesies binatang tirani yang berbeda, dan mereka semua tangguh dan misterius. Terlepas dari apakah itu suku yang terdiri dari beberapa ratus ribu atau kota yang megah dan sangat besar, masih ada kemungkinan mereka akan dihancurkan dalam semalam oleh beberapa spesies kuno. Tentu saja, masih ada manusia yang sangat kuat dan sebanding dengan Archaic Descendants. Mereka memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, dan manusia ini adalah yang paling berbakat di antara umat manusia. Sekelompok anak semua merasakan penghormatan di dalam hati mereka, dan pada saat yang sama, mereka merasakan kerinduan karena mereka semua ingin tahu tentang dunia luar. Seseorang bertanya, di dalam negeri ini, apakah ada permata duniawi atau ramuan legendaris yang memungkinkan seseorang mengalami kelahiran kembali? Juga, jenius terkuat umat manusia, seberapa kuat mereka sebenarnya? Petik 2. Orang tua itu tertawa dan berkata, jika kamu ingin tahu, maka kamu harus menjadi kuat terlebih dahulu. Jika kita bisa menguasai kekuatan misterius teks tulang, apakah kita bisa menjelajahi daerah di bawah langit? Beberapa anak mulai menampakkan kerinduannya. Si Yunfeng membelai kepala seorang anak sebelum berkata, belum lagi daerah lain. Siapapun yang bisa bepergian melintasi setengah dari wilayah ini sudah bisa dianggap luar biasa. Semua anak tercengang. Yang bisa saya lakukan hanyalah membimbing Anda menuju jalan yang benar. Namun, di mana Anda berakhir pada akhirnya akan bergantung pada Anda. Hal-hal yang telah saya ajarkan kepada Anda hendaknya tidak kalah dengan hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak dengan usia yang sama di dunia luar. Ketika lelaki tua itu menyelesaikan apa yang dia katakan, matanya menunjukkan cahaya yang berbeda, dan dia mengusap tulang giok eksotis di dadanya. Sekelompok anak-anak yang duduk melingkar mengelilingi kepala suku yang lama akhirnya berkonsentrasi dan mulai fokus pada ceramah. Baru pada siang hari mereka akhirnya bubar. Itu terlalu sulit. Chief benar-benar berkata bahwa dibutuhkan beberapa tahun bagi Bontex untuk sedikit memasuki tubuh seseorang. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan pernah berhasil dalam hal itu. Petik 2. Tapi pria kecil seukuran kacang itu benar-benar melakukannya. Pria kecil itu dengan polos mengedipkan matanya, dan sekali lagi mulai menarik ekor anjing kuning besar itu. Dan anjing kuning besar itu mulai menggonggong dengan polos. Matahari mulai terbenam di barat, dan di bawah sinar matahari terbenam, seluruh desa batu terinfeksi oleh lembaran cahaya keemasan yang samar. Di kejauhan, berbagai kera dan singa berteriak, dan sejumlah besar rumah batu pada saat ini seperti kuil kuno yang suci dan damai. Sekitar selusin orang berkumpul di cakrawala, dan bayangan mereka terbentang oleh matahari yang terbenam.
Garis tubuh mereka tampak keemasan dalam cahaya matahari terbenam, membuat mereka tampak sangat tinggi dan kuat. Mereka masing-masing menyeret kepala binatang buas yang sangat besar dan ganas saat mereka kembali dari perjalanan mereka yang melimpah. Mereka kembali. Para wanita dan anak-anak desa yang berdiri di pintu masuk desa menunggu lama meledak dalam sorak-sorai. Dan kegelisahan serta ketakutan di dalam hati mereka lenyap seketika. Mereka berteriak dengan suara nyaring. Ayah dan yang lainnya kembali dengan selamat. Astaga! Untuk kembali dengan begitu banyak mangsa. Kali ini kami menuai panen yang langka dan besar. Petik 2. Perburuan kali ini sangat berhasil. Dan lusinan pria dewasa semuanya kembali dengan hasil panen yang baik. Di dalam mangsanya adalah tubuh besar gajah bertanduk naga, yang merupakan binatang buas dengan daging berlebih yang mirip dengan sapi. Selanjutnya ember tersebut diisi dengan flying pigeons yang tebal dan tipis. Orang tua di desa semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk-makhluk ini biasanya sangat sulit untuk dihadapi, dan beberapa dari mereka bahkan disebut binatang buas. Untuk begitu banyak dari mereka yang akan diburu hari ini dan berlumuran darah, itu terlalu tak terduga. Ambil contoh gajah bertanduk naga itu. Tubuh gajah itu seperti logam, dan bahkan tombak besi sulit untuk menembusnya. Sepasang tanduk naga tajam seperti pisau, dengan mudah membelah batu-batu besar. Untuk binatang kui berkaki satu itu, jika dia berhasil mendekat, dia bisa mengejutkan orang sampai mati. Adapun ular sanca terbang yang lahir dengan sayap besar, mereka dikenal sebagai pembunuh gunung. Mereka akan meninggalkan puncak gunung dan tiba-tiba menyelam untuk membunuh, menyebabkan mereka menjadi sangat menakutkan. Di dalam mangsa ada beberapa makhluk yang bahkan lebih tangguh, seperti badak api berkepala dua bertubuh merah, yang merupakan makhluk mitos berdarah tidak murni. Ini semua adalah binatang buas asli. Jika mereka bertemu dengan salah satu dari mereka, mereka biasanya akan mengambil jalan memutar yang lama untuk menghindarinya. Namun mereka dapat memburu mereka hari ini, benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kali ini kami benar-benar sangat beruntung dapat kembali dari perjalanan yang bermanfaat tanpa satupun korban jiwa, kata Si Linghu, pemimpin kelompok berburu. Saat dia menjelaskan kepada kepala desa dan penduduk desa. Selama beberapa malam terakhir ini, ada banyak hewan besar yang sangat besar melewati pegunungan, menggerakkan bumi dan mengguncang pegunungan. Mereka menginjak-injak segalanya sampai mati, dan melukai banyak binatang gunung. Selama beberapa hari terakhir ini, banyak binatang buas yang terluka, dan binatang yang terluka parah itu dikejar dan diburu oleh mereka, menjadi mangsa yang mudah. Ini semua adalah makhluk tirani yang biasanya melarikan diri dari penduduk desa. Jejak kaki yang sangat besar di dalam pegunungan mirip dengan manusia, tapi mereka terlalu besar, dengan panjang masing-masing hampir 100 meter. Sebesar itu, seru anggota desa. Ini benar-benar berita yang sangat mengejutkan. Bahkan sesepuh yang mendengar ini tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Mereka semakin menyadari bahwa sesuatu terjadi di dalam jurang pegunungan yang akhirnya menarik keturunan arkaik di sekitar area terpencil yang luas. Bagaimanapun, itu adalah panen berlimpah satu kali, dan semua orang penuh kebahagiaan. Kampung batu dipenuhi dengan suara tawa anak-anak dan suasananya pun meriah. Kepala Si Yunfeng membawa sekelompok orang ke pohon willow dan membawa selusin binatang besar yang mati ke platform batu yang jelas merupakan altar besar. 1. Li adalah mil Cina yang setara dengan kira-kira 500 meter.